Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laila Dwianti dengan NIM 2102761 dari kelas 5A Administrasi Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan proposal dengan judul Implementasi Program Sekolah Penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Selanjutnya di sini ada bab 1 pendahuluan dimulai dari latar belakang. Pendidikan di Indonesia masih belum merata dan mutu pendidikan masih rendah, sehingga pemerintah membuat sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan ini yaitu Program Sekolah Penggerak atau PSP. Program Sekolah Penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak 1-2 tahap lebih maju. Program ini dilakukan secara bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem hingga seluruh sekolah di Indonesia menjadi program sekolah penggerak. Saat ini, Kabupaten Bandung Barat memiliki 59 sekolah penggerak, salah satunya adalah SMA Negeri 1 Lembang. Dari data tersebut, saya ingin melihat sudah sejauh mana implementasi dari program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang ini berjalan. Mengingat bahwa SMA Negeri 1 Lembang ini sudah menjadi sekolah penggerak sejak tahun 2021. Di sini ada batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah ini, implementasi program sekolah penggerak ini berdasarkan teori implementasi Charles O. Jones yang terdiri dari aktivitas pengorganisasian, aktivitas interpretasi, dan aktivitas penerapan. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana pengorganisasian dalam implementasi program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Yang kedua, bagaimana interpretasi dalam implementasi program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan implementasi program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendapatkan data mengenai pengorganisasian program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Yang kedua, mendapatkan data mengenai interpretasi program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Yang ketiga, mendapatkan data mengenai penerapan program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang. Adapun manfaatnya, yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas hasanah ilmu dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait implementasi kebijakan sekolah penggerak pada satuan pendidikan. Ada manfaat praktisnya yang bagi sekolah dapat membantu pihak SMA Negeri 1 Lembang untuk mengetahui analisis dari pengimplementasian kebijakan sekolah penggerak yang sedang berlangsung di sekolah. Yang kedua, bagi pemerintah dapat memberikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan berdasarkan data dan hasil penelitian, serta memberikan solusi dalam memecahkan masalah pelaksanaan program sekolah penggerak. Bab kedua ada kajian pustaka. Di sini landasan teori, yaitu yang pertama ada sekolah penggerak, terdiri dari pengertian sekolah penggerak, tujuan sekolah penggerak, ruang lingkup sekolah penggerak, dan kelebihan dan kekurangan sekolah penggerak. Kemudian ada kebijakan publik. Yang pertama itu ada pengertian kebijakan publik, tahapan perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan. Yang keempat, analisis implementasi kebijakan. Yang kelima, analisis kebijakan Charles. Kemudian penelitian terdahulu. Saya mengambil 10 penelitian terdahulu, tapi di sini saya hanya menampilkan 2. Yang pertama itu dari Kofifa dan Syaifuddin 2023, analisis kebijakan pemerintah mengenai sekolah penggerak. Yang hasilnya yaitu program sekolah penggerak dengan kolaborasi antar pemangku kebijakan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua dari Dea Elisa Afifah, dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Program Sekolah Penggerak di Sekolah Menengah Pertama Kota Bandung, di mana penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III. Adapun hasil penelitian ini secara umum implementasi kebijakan program sekolah penggerak sudah berjalan dengan efektif. Di sini terdapat kerangka berpikir yang terdiri dari input, proses, output, dan feedback. Inputnya itu penetapan kebijakan program sekolah penggerak, prosesnya yaitu implementasi program sekolah penggerak di SMA Negeri 1 Lembang menggunakan teori implementasi kebijakan publik. Yang ketiga ada output, yaitu hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan program sekolah penggerak pada SMA Negeri 1 Lembang. Dan kemudian feedback-nya itu rekomendasi dan implikasi dari implementasi kebijakan ini. Kemudian ada metode penelitian.
Metode penelitiannya itu menggunakan fenomenologi, yaitu membicarakan fenomena atau segala sesuatu yang tampak atau menampakkan. Kemudian ada pendekatan penelitiannya itu, pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitiannya itu di SMA Negeri 1 Lembang yang bertepatan di Jalan Maribaya nomor 68 Kayu Ambon, Kecamatan Lembang. Nah, adapun, prosedur pengolahan data, yaitu yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga melakukan, dokumentasi. Responden atau sumber datanya itu menggunakan, teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber daya dengan mempertimbangkan tertentu, yaitu yang pertama itu ada kepala sekolah SMA Negeri 1 Lembang, kedua ada guru, yang ketiga komite dan peserta didik. Di sini terdapat, definisi konseptual dari kebijakan publik adalah aturan-aturan dari pemerintah yang sudah disepakati untuk dilaksanakan sebagai tindakan pemerintah dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat atau untuk kepentingan publik. Kemudian ada program sekolah penggerak yaitu berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi kompetensi literasi dan numerasi. Ini merupakan pengertian dari Kemendikbud 2021. Di sini ada definisi operasionalnya, aspeknya itu dari organisasi dan dimensinya itu sumber daya manusia dan kendala. Kemudian aspek interpretasinya itu terdapat dimensi persepsi, partisipasi, dan strategi. Kemudian aspek dari penerapannya itu yaitu kepatuhan, kelancaran, dan dampak. Di sini terdapat kisi-kisi penelitiannya, di mana ada dari pertanyaan rumusan masalah dan pertanyaan ini akan disebarkan kepada seluruh, responden. Ini ada, pedoman wawancara yang terdiri dari pertanyaan penelitian dan, subpertanyaan penelitian, kemudian ada item pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama itu, mengapa penelitian Anda perlu dilakukan? Apa urgensinya? Penelitian ini perlu dilakukan karena memiliki, urgensi yang cukup penting, di mana program ini sudah berjalan sejak tahun 2021. Apakah, apakah program ini sudah berjalan sesuai prosedur atau bagaimana implikasi atau, dampak dila yang telah dirasakan dari adanya program ini? Kemudian salah satu tujuan dari program sekolah penggerak ini belum tercapai, yaitu seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini menjadi sekolah penggerak, maka akan menjadi sebuah acuan bagi pemerintah di tahun depan karena, adanya pergantian menteri gitu. Kedua, jelaskan manfaat dari penelitian ini. Selain manfaat yang telah saya sampaikan tadi, terdapat manfaat lainnya yaitu, menjadi sumber rujukan bagi sekolah-sekolah lain yang akan menjadi sekolah penggerak. Yang ketiga itu, apa yang menjadi fokus penelitiannya? Fokus penelitiannya yaitu implementasi atau bagaimana pelaksanaan program sekolah penggerak penggerak yang berdasarkan pada aktivitas pengorganisasian, aktivitas interpretasi, dan aktivitas penerapan atau implementasinya bagaimana. Kemudian, yang keempat, bagaimana cara mengolah hasil penelitian. Yang pertama itu, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kedua itu, melakukan reduksi data, yaitu pemisahan hal-hal mana aja yang penting dan tidak penting, sehingga data terkumpul lebih terfokus pada tujuan penelitian. Yang ketiga itu, penyajian data. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Baik, sekian pemaparan materi, saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.